Hai guys, selamat datang kembali di channel Ancasenia. Oke teman-teman, kali ini saya akan bagikan tutorial membuat sampel channel YouTube yang bisa terlihat di semua jenis perangkat, baik itu perangkat mobile, desktop, maupun smart TV. Jadi buat teman-teman YouTuber yang masih bingung mengatur header dan desainnya, silahkan simak videonya sampai selesai. Tapi sebelum itu, buat yang baru bergabung, jangan lupa subscribe channel ini dan aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Dan jangan lupa cek juga video-video saya yang lain, siapa tahu aja di situ ada yang menarik dan bisa bermanfaat buat kalian, oke? Sebelum itu jangan lupa siapkan dulu bahan-bahan yang kita butuhkan, yaitu aplikasi Pixellab dan gambar garis bantu yang linknya sudah saya siapkan di kolom deskripsi. Setelah itu kita langsung saja ke tutorial. Oke, yang pertama kita buat dulu gambar atau desain untuk ditempatkan di area aman yang bisa terlihat di YouTube Mobile. Caranya buka aplikasi Pixellab, kemudian hapus tulisan new text dengan menekan ikon sampah di bagian sudut kiri atas. Setelah itu masuk ke tab background, kemudian ganti ukuran backgroundnya dengan menekan menu image size. Selanjutnya ubah lebar backgroundnya menjadi 1546 pixel dan tinggi backgroundnya menjadi 423 pixel, lalu tekan OK. Nah, ini dia ukuran minimum area aman untuk teks dan logo yang bisa terlihat di perangkat mobile. Sekarang kita buat desain utamanya di sini. Pertama kita ganti dulu warna backgroundnya menjadi hitam di menu color agar lebih memudahkan kita saat membuat desainnya. Selanjutnya kita akan mulai membuat desainnya. Dari sini teman-teman sudah bisa membuat desain teman-teman sendiri sesuai karakter dan tema channel teman-teman. Untuk membuat desain teksnya, teman-teman bisa klik atau tekan ikon tambah di bagian sudut kiri atas, kemudian pilih teks, lalu atur posisinya. Kemudian masuk ke tab font, lalu pilih edit untuk mengganti teksnya dengan kata-kata yang sudah teman-teman siapkan, atau teman-teman bisa ganti dengan nama channel teman-teman, kemudian tekan OK. Selanjutnya cari menu font untuk mengganti bentuk teksnya, kemudian ubah fontnya sesuai keinginan teman-teman. Setelah itu teman-teman tinggal atur posisinya. Agar terlihat lebih menarik, teman-teman juga bisa membuat efek 3 dimensi dengan cara menekan menu 3 dimensi teks. Selanjutnya aktifkan efek 3 dimensinya, lalu tekan centang. Teman-teman juga bisa menambahkan efek shadow atau efek-efek lain untuk membuat desain teksnya terlihat lebih menarik. Dan yang terakhir, kita tinggal mengganti warna teksnya untuk menyempurnakan desain teks yang kita buat. Caranya masuk ke menu color, lalu pilih warna yang teman-teman suka. Atau teman-teman bisa coba warna gradient agar tampilan warnanya bisa terlihat lebih menarik dan tidak terkesan monoton. Jika teman-teman ingin memberikan teks tambahan, teman-teman tinggal tambahkan teksnya seperti cara sebelumnya. Dan jangan lupa untuk menambahkan gambar atau logo yang menggambarkan channel kalian. Caranya tekan kembali ikon plus di bagian sudut kiri atas, kemudian pilih from gallery. Lalu cari gambar yang ingin teman-teman tambahkan. Setelah itu crop gambarnya sesuai kebutuhan dan tekan centang. Selanjutnya atur ukuran gambarnya dan posisikan gambarnya ke bagian yang diinginkan. Untuk teks dan gambar yang lain, teman-teman bisa lakukan hal yang sama seperti cara sebelumnya. Setelah desainnya sudah jadi, sekarang kita hilangkan warna backgroundnya atau buat backgroundnya menjadi transparan. Caranya pindah ke tab background, kemudian pilih menu transparan. Setelah itu simpan gambar yang sudah kita buat dengan menekan icon save yang ada di bagian atas. Lalu pilih save as image. Selanjutnya pastikan gambarnya berformat PNG dan dimensinya 1546
kali 423 pixel, lalu tekan save to gallery. Nah, setelah kita selesai membuat desainnya, sekarang kita buat header atau sampul yang sebenarnya. Sekaligus kita akan atur desain dan ukurannya agar bisa terlihat baik di semua jenis perangkat. Caranya, kita buka kembali aplikasi Pixellab-nya, kemudian hapus teks defaultnya seperti sebelumnya. Lalu pindah ke tab background dan pilih from gallery. Selanjutnya masukkan gambar garis bantunya. Dengan gambar garis bantu ini, teman-teman bisa mengatur desain headernya sesuai batas-batas area yang bisa terlihat untuk perangkat TV, desktop, tablet maupun mobile. Oke, selanjutnya tekan icon plus dan masukkan gambar atau desain yang kita buat sebelumnya. Kemudian atur ukuran dan sesuaikan posisinya ke garis batas area terkecil atau area yang bisa terlihat baik di perangkat mobile. Karena apabila teman-teman membuat ukurannya lebih besar dari batas areanya, gambar tersebut akan terpotong apabila dilihat melalui perangkat mobile. Setelah itu teman-teman tinggal buat desain-desain tambahan untuk area yang lain agar headernya bisa terlihat lebih menarik. Jadi teman-teman bisa atur sendiri desainnya. Karena saya akan skip bagian ini, jadi anggap aja kita udah buat desainnya. Oke, kita lanjut ke langkah selanjutnya. Karena di sini background headernya masih berupa gambar garis bantu, jadi kita akan ganti backgroundnya dengan gambar yang lebih menarik. Atau bisa juga teman-teman buat background kreasi teman-teman sendiri. Sekarang masuk ke menu from gallery. Kemudian pilih gambar backgroundnya. Selanjutnya atur dimensinya sesuai ukuran header, lalu tekan centang. Setelah itu perhatikan kembali header yang kita buat. Jika masih ada kekurangan, teman-teman tinggal menambahkan desain yang lain atau shape untuk menyempurnakan desain yang kita buat. Lalu simpan header yang sudah jadi dengan format PNG dan dimensi 2560 x 1440 pixel. Oke, sekarang kita coba ganti header kita dengan header yang sudah kita buat tadi. Pertama, login dulu ke YouTube versi desktop melalui browser, kemudian masuk ke halaman channel. Selanjutnya tekan gambar headernya, lalu tekan pilih foto dari komputer. Kemudian masukkan gambar header yang kita buat tadi, dan tunggu proses uploadnya hingga selesai. Setelah itu kita akan masuk ke bagian preview untuk melihat tampilan header kita di beberapa jenis perangkat yang berbeda. Apabila semua sudah sesuai, sekarang teman-teman tinggal tekan tombol pilih untuk memasang headernya di channel YouTube kita. Maka tampilannya akan seperti ini. Jadi perlu teman-teman ingat bahwa tutorial ini hanya berfokus untuk cara mengatur ukuran dan penempatan gambar desainnya agar bisa terlihat baik untuk semua jenis perangkat, sehingga teman-teman bisa lebih mudah dalam mengatur desain kreasi teman-teman sendiri. Oke, jadi itu tadi sedikit tutorial dari saya. Semoga ada manfaatnya buat teman-teman semua. Apabila ada yang mau ditanyakan, silahkan bertanya di kolom komentar di bawah. Jangan lupa like, subscribe, dan share juga ke teman-teman yang lain agar mereka juga bisa tahu apa yang sudah kita tahu. Oke, sekian dulu video kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.